Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua? Iya. Oke, kita mulai ya perkuliahan kita ini. Kita kan mata kuliahnya tentang manajemen investasi ya. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang manajemen investasi, kita harus tahu dulu manajemen perbankan syariah itu seperti apa. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan kita kali ini, kita baca doa dulu. Karena kalau kita nggak baca doa, maka apa-apa yang kita pahami itu bakal bablas. Dan kenapa kita juga berdoa? Biar berkah ilmunya. Yuk berdoa mulai. Oke, yuk selesai. Ini untuk link absensi. Ini sebenarnya kalau yang di LMS ini ya, yang link yang dibuka sini sebenarnya link LMS. Tapi kan karena kita udah tatap muka ya, tapi ada dosen juga yang pakai LMS. Kalau kita kan sudah ada absen yang offline ya. Oke, Bu kasih waktu 2 menit untuk kalian lakukan absen. Ya, oke, waktunya selesai. Ini sebelum Ibu mulai perkuliahannya, ini Ibu kasih quote, bahasa Jawanya quote atau istilahnya catatan untuk ngasih semangat ke kita. Bahasa Jawanya, a person who never made a mistake never try anything new. Jadi intinya semua orang itu positif ada kesalahan, ya, mau sekecil apapun kesalahan maupun sebesar apapun kesalahan. Tapi kalau kita nggak berubah, ya hidup kita nggak akan berubah. Nah, jadi intinya walaupun kita melakukan kesalahan harus berubah, berani berubah, dan jangan takut untuk melakukan kesalahan. Ingat ya. Dan mungkin di semester kemarin, di sini berapa yang besar IPK-nya? Berapa kemarin IPK yang besar? 3,78 ya? Ada? 3,79. Ada yang kelas lain tuh ada yang 4. Tapi ada juga yang 2, tidak apa-apa. Paling tidak di semester ini karena tatap muka semoga lebih baik lagi ya. Amin. Oke, yuk sebelum masuk ke perkuliahan kita, sebenarnya capaian pembelajaran mata kuliah kita ini, kita mampu menganalisis untuk manajemen perbankan dan menerapkannya di dalam teknologi maupun di dalam metodologi penelitian. Makanya kalian disuruh sama Ibu bikin makalah. Karena dari makalah itulah kalian bisa nanti belajar bagaimana bikin tulisan ataupun proposal tulisan yang berbau tentang perbankan. Ini ada buat capaian pembelajaran ya. Lanjut ya. Lanjut. Ini untuk tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran. Nanti setelah selesai dari sini kalian diharapkan mampu mendeskripsikan apa itu pengertian dari manajemen perbankan, lalu mengidentifikasi ruang lingkup manajemen perbankan baik itu dari teori maupun dari praktek. Nah, nanti sama Ibu kalian akan Ibu kasih soal tentang case study, ada permasalahan yang ada di perbankan, nanti kalian pecahkan sendiri, tapi Ibu kasihnya per kelompok. Nah, sebelum Ibu kasih tugas, Ibu kasih materi dulu untuk membuka pemikiran kalian dan bisa menjawab. Semoga. Nah, sebelum masuk ke materi Ibu, kita bahas dulu tentang bank. Ada yang tahu apa itu bank? Nah, oke, Ibu kasih gambaran. Siapa tahu kalian masih malu-malu ya, bank itu apa? Kalau menurut Ibu, bank itu ini secara global ya, bank itu merupakan tempat ketemunya pihak bank sama pihak nasabah atau pihak masyarakat. Ada yang bisa tahu lagi bank itu apa? Bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Oke, ada lagi yang lain? Bank? Tidak apa-apa, bebas. Sepengetahuan kalian, bank itu apa? Ada? Yang harus tahu. Terserah kalian punya tabungan semua? Punya dananya? Apalagi anak yang ngekos? Yang ngekos ya Mbak Cung. Karena kalau ngekos biasanya auto punya tabungan.
bank itu ada yang meminjam uang, ada yang mau deposito uang, ada yang mau buka rekening dulu. Kita catat dulu ya. Tadi itu ada yang funding, terus apa lagi financing, terus apa lagi tadi katanya ada yang pakai bahasanya ada yang naruh giro, ada lagi yang deposito, terus apa lagi mas tadi kita sampai? Tabungan itu sama lah kayak oke ditulis aja deh ya, karena kalian masih semester 3 ya, tak apa-apa. Ada lagi? Cukup? Cukup? Ada yang mau menambahkan lagi? Nggak ada? Hah? Meminjamkan uang kredit. Oke, meminjamkan uang atau pembiayaan sama ya, atau kredit. Ini kalau konven dia kredit. Kalau di syariah apa namanya? Pembiayaan. Oke, yuk cocok kaliannya tahu semua ya, paham ya? Itu pembiayaan. Itu bank ya. Paham jadinya bank itu apa? Karena kita mau membahas bagaimana manajemen dari bank itu sendiri. Paham banget ini ya? Pengertian tentang bank? Lanjut. Atau mungkin ada yang mau bertanya dari pengertian itu? Ada yang mau nanya? Nggak ada, belum ya? Lanjut, jangan malu-malu karena nanti bakal ada kuis untuk kalian. Oke, yuk. Kalau di RPS yang ibu bikin, ya, itu ada di RPS poin ketiga materi kita tentang manajemen perbankan syariah. Nah ini sebenarnya pengertian dari manajemen perbankan syariah. Jadi manajemen perbankan syariah itu bagaimana suatu bank itu mengumpulkan dana atau funding. Ya. Kalau kecepatan ngomong ya, ibu bilangin tidak apa-apa. Jangan malu-malu. Lanjut. Jadi ulangin, manajemen bank adalah bagaimana suatu bank ataupun perusahaan mengumpulkan dana atau funding dalam bentuk simpanan. Dalam bentuk simpanan itu contohnya kayak tabungan tadi kata temennya. Dalam bentuk tabungan. Udah? Ini kan ada tabungan ya. Kan bahasa ini gak akan asing bagi kalian. Nah ini maksud ibu, baik itu di rumah atau kalian lagi nganggur, pahamin ini istilah-istilah ini. Karena kalau kalian udah paham ini, nanti waktu baca buku cepet nyambungnya. Dan kalau ada permasalahan di buku, bisa kalian bikin untuk penelitian maupun skripsi. Lanjut ya. Jadi nanti pengertiannya kita bahas tentang pengumpulan dana dulu. Sama apa tadi? Penyaluran dana. Kalau penyaluran dana ini kredit atau financing. Atau bahasa syariahnya pembiayaan. Ya. Kalau ini funding, lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, lanjut ya. Lanjut. Oke, untuk tabungan atau funding, apa yang kalian tahu? Contohnya apa? Tabungan apa? Hah? Yang mana tadi ngomong? Oke, apa tadi? Oke, benar Pak. Bagus. Ya, siapa namanya? Mudah rubah, apa lagi? Apa? Wadiah. Terus apa lagi? Ayo, murabahah masuk mana kira-kira? Hah? Oke, kalau masuk ke kolom bagi hasil masuknya kemana? Karena ini juga kan bagi hasil juga sebenarnya.
mudaroba ya. Apalagi mudaroba ini Mbak. Maaf ya saya mudaroba. Bisa nulis mudaroba? Bisa nggak? Kalau nggak bisa ibu tulis yang bagus tulisan ibu. Kata udah bisa. Ada lagi? Ijarah masuk kemana kira-kira? Ada lagi? Hah? Ayo jangan bisik-bisik bangga. Ada lagi yang kalian tahu? Nggak apa-apa. Diluapkan saja. Kira-kira masuk ke kolom mana ucapan kalian itu? Mana? Ada? Ada? Mbaknya belum ngomong? Belum? Hah? Oke, Sirka. Bisa juga Sirka. Sirka sebenarnya nanti masuknya ke mana? Ada yang paham Sirka masuk ke mana? Ya tahu ibu bagi hasil, tapi istilahnya apa yo? Hah? Ya tahu ibu pembiak. Dari produk-produk itu, dari akar, Sirka masuk ke mana kira-kira? No, ada lagi? Ayo. Bisa apa tadi bilang musyarakah? Sampai Ria masuk ke musyarakah. Nah, musyarakah masuk ke sini. Tapi mudaroba juga bisa masuk ke tabungan. Nanti bagaimana apa mekanismenya? Sing sabar satu-satu. Ini baru permulaan dulu. Ada lagi yang belum masuk? Cukup? Atau ada lagi yang mau menambahkan? Sebenarnya masih banyak ya, tambah satu lagi giro masuk ke sini. Dan seterusnya. Nanti kalian pahami, kalian baca-baca kalau nggak salah di perpustakaan itu ada kamus untuk bahasa perbankan ya, dunia perbankan itu kalian baca, kalian pahami. Karena kalian udah terlanjur masuk ke jurusan perbankan, maka terjunlah di perbankan sekarang sampai ya, dipahami bahasa-bahasa itu. Karena kalau kalian nggak paham itu, materi selanjutnya bakal terkesan susah bagi kalian. Paham ya? Lanjut. Ini nanti pengertiannya kalian cari sendiri atau ada yang mau ditanyakan? Yang mana yang nggak paham? Produk yang mana yang nggak paham? Atau semuanya nggak paham? Kalau nggak ada kalau nggak ada yang mau ditanyain kan ibu yang nanya berarti kan? Jadi kan udah paham semua. Apa yang nggak paham? Kalau nggak ada yang nanya ibu yang nanya, gitu kan? Hah? Sirka berapa? Sirka, oke. Sirka itu sebenarnya hampir sama dengan musyarakah, ya kan? Tapi nanti macam-macamnya masih panjang mas. Ibu jelasin yang ke musyarakahnya ya. Musyarakah nih, ini yang sering orang kepleset pengertiannya. Bukan hanya mahasiswa saja yang kepleset, kadang-kadang dosen juga kepleset pengertiannya. Nah, kalian nanti dapat materi ini bisa bantu dosen untuk mengingatkannya kembali. Nah, mudah loh Pak, pahamin ya. Kan ada pihak banknya, terus ada pihak nasabah. Paham ini, lanjut. Paham ini? Atau nasabah ini masyarakat deh, bahasa ininya. Karena kalian masih semester 3 ya. Ini ada bank, ini ada nasabah. Nah, bank ini kalau ini mudaroba, bank itu ngasih dana 100%. Semua dana dari pihak bank. Lanjut. Nah, nasabah ini cuma punya keterampilan aja. Atau dia punya usaha kok, tapi nggak punya modal. Paham sampai di sini? Lanjut. Jadi nanti setiap pertemuan, karena cuma dari edukasi, itu kalian pelajari. Terserah mau dari buku mana aja, kalian pahamin itu. Ya, lanjut. Sampai di situ tadi ya, perbankan.
Jadi kalau mudharabah ya, nasabah itu cuma punya keterampilan tok, cuma punya usaha tok, modal 100% dari pihak bank. Paham? Lanjut. Lanjut, betul ini paham ya? Karena nanti bakal ada pertanyaan buat kalian. Paham betul ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Nanti bakal ibu tanyain soal kalian. Udah paham ya? Lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau musyarakah sama juga dia ini bank yang ngasih modal. Ini juga cuma punya usaha. Dan ini biasanya nasabahnya sekitar ada 1 dan atau 2, bakal lebih. Jadi ada perkumpulan orang yang ngajuin pembiayaan di bank dalam bentuk musyarakah. Ya, jadi bisa 1 atau 2 bahkan lebih. Lanjut. Paham? Ada pertanyaan? Belum. Ibu tanya soalnya. Lanjut. Kalian di sini enggak ciwean kan? Ada yang ciwean enggak di sini? Ibu takutnya nanti waktu ibu tanya kalian enggak bisa jawab, kalian marah lagi sama ibu. Ibu ini bikin saya malu loh. Padahal di sini ada cowok saya enggak bisa jawab. Enggak marah kau kalian? Enggak marah ya? Enggak ada ciwean kan? Ada. Oke, lanjut. Ada juga ibu kalian nanti baper lagi sama ibu kan? Asyik ibu ini kata kalian. Lanjut. Nanti sini lagi. Jadi ada 1 atau 2 dari nasabah, ya. Ini pertama ada usaha dia 100% dari pihak bank, modal semuanya. Paham? Nah, seiring berjalannya waktu, si nasabah ini ikut juga ngasih modal ke usahanya tadi. Yang pertama kali bank yang ngasih 100%, di perjalanan waktu nasabah, entah nasabah 1, 2 ataupun 3 ngasih modal untuk usaha ini juga. Paham? Atau bingung atau 14? Monggo tanya om. Waktu itu masih apa? Darah usaha siapa? Kenapa? Masih darah. Ke usaha mereka ini, tapi ini kan perjanjiannya antara 2 orang ini ya, bukan 2, antara pihak bank sama sesama nasabah tadi. Paham ya? Lanjut. Ada lagi? Karena kalau udah paham bisa nanya ke kalian. Ada lagi? Tidak apa-apa, jangan malu-malu sama ibu ini. Ada lagi yang mau ditanyain? Apa itu kelihatan serem saya? Kalian gak mau punya. Benar? Paham belum? Ini malu kan ibu ya? Ayo, ada yang mau ditanyain? Ada? Paham nggak? Ada ibu nanya berarti ya? Jangan nanya temen. Nanya itu ke dosen. Kalau ada iklan atau apa, nggak semua yang lo denger itu bener ada iklan itu ya. Iklan rokok yang salahnya. Sama juga di materi ini. Gunanya dosen digaji itu untuk kalian. Tanya om. Ada yang tanya lagi yuk? Monggo. Kalau nggak ada yang nanya? Semua menguntungin, Mbak. Ini masih pengertian ya, masih pengertian. Oke deh, ibu jawab. Semua yang menguntungin. Kan sama-sama usaha. Enggak ada yang merasa dirugikan. Sama aja. Ada lagi? Kalau nggak ada yang nanya, masih seputaran ini. Pengertiannya tok ini. Belum dalam-dalamnya. Karena nanti ini ada musyarakah. Mudharabah muqayyadah, ya kan? Ada macam-macamnya. Ini baru pengertian awalnya. Udah nggak ada yang nanya? Ibu yang nanya berarti ya? Ibu yang nanya? Ya? Mbak, bedanya apa Mbak? Siapa namanya Mbak? Siapa? Rofia. Oh Novia. Bedanya mudharabah
dengan musyarakah apa jadinya, Mbak? Bedanya itu di nasabahnya itu bisa berkelompok gitu. Terus nanti seiring waktu bisa menambahkan modal usahanya dari nasabahnya. Oke, bagus. Paham ya berarti ya sampai di sini? Lanjut. Itu tadi Mas nanya tentang syirka ataupun musyarakah. Ini masih secara global nih, bukan tahu ya. Jangan pusing dulu kepalanya. Lanjut. Ada yang mau tanya lanjut? Lanjut. Misalnya tadi ada namanya istilah bahasa Inggrisnya, kalau ngumpulin dana itu funding. Jadi dalam bentuk simpanan, kayak kalian punya tabungan. Punya tadi punya tabungan ya, ada di BNI, ada di BRI, itu namanya funding. Kalau orang tua kalian punya deposito ataupun punya giro, itu masuknya ke funding. Paham? Lanjut. Nah, lalu berikutnya kalau di pembiayaan itu tadi kayak modelnya pembiayaan investasi maupun pembiayaan dari modal kerja. Nah, kayak modal kerja itu seperti kayak musyarakah, ya kan, murabahah, itu untuk modal kerja. Lanjut ya. Nanti bahasa Inggrisnya itu financing untuk penyaluran dana. Nah terus di onto berikutnya di bank kalian pernah dengar kan ya, kalian mau transfer uang apa namanya kalian tuh uang kuliah. Nah itu maksudnya ke pelayanan jasa, makanya kalian bisa bayar listrik, terus apa lagi kalau pakai SMS banking kalian pakai SMS banking ya, SMS banking juga ada ya, SMS banking terus internet banking kalian bisa beli pulsa kan. Nah ini maksudnya ke jasa. Jadi enak kan? Kalau dulu kan nggak ada ya, maksudnya repot sekali beli pulsa itu. Dadak pergi ke warung dulu, ya kan? Masih kan nggak zaman dulu beli ke warung dulu beli pulsa. Nah, sekarang lewat internet banking maupun SMS banking sudah dimudahkan kalian. Lanjut. Itu tadi pengertiannya. Nah terus pentingnya mempelajari manajemen perbankan biar kalian tahu tupoksi dari perbankan itu sendiri sebagai apa. Kalian mau sampai jam berapa kuliahnya? Hah? Sampai jam berapa? Atau selesainya nanti ngecek lagi kalian. Lanjut. Itu tadi pengertiannya. Lanjut ya. Nanti ibu kasih PPT-nya, Mbak. Jangan takut, udah beres PP kan? Udah. Penting kalian nulis atau memahami yang di luar dari PPT, ngecek kalian nanti. Ini nanti juga. Oke, yuk dari yang kalian pahami, berarti ruang lingkup dari manajemen perbankan itu apa? Yang pertama berarti segala aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat, ya kan? Oke, dicatat. Berarti ruang lingkup dari manajemen perbankan yang pertama yaitu segala aktivitas bank, udah, untuk menghimpun dana dari masyarakat.
Lanjut. Lalu yang berikutnya apa lagi? Kalau ibu bilang untuk pengelolaan modal dari bank, masuk akal nggak dari pengertian itu? Kenapa Mbak? Karena kan tadi yang pertama kali untuk modal usaha itu 100% dari bank. Oke, terus ada lagi? Ya, ada apa-apa. Oke, bagus. Jadi maksud dia gini, Ibu jabarin. Kenapa kok dia ngaruh ke permodalan bank? Ini kan bank ini kan ngasih 100% ya ke nasabah. Kenapa kok dibilang bakal ngaruh ke permodalan bank? Kalau ternyata nasabah ini rugi, siapa yang dirugikan? Endingnya bank. Walaupun pada kenyataannya sangat jarang terjadi bank ini rugi. Karena yang pertama dia ada asuransi, ya ada asuransi. Dan biasanya yang kedua mereka bakal memperpanjang lagi pembiayaannya sampai nasabah mampu bayar lagi duitnya yang diputar. Makanya nanti ada istilah pembiayaan macet, ada pembiayaan kurang lancar. Paham? Paham sebelum Ibu lanjut? Paham? Atau bablas monggo tanya kalau nggak ada nanti ini nanya ya. Nah kalaupun ini nanti bakal ngaruh lagi ke bank, kalau ini untung yang tadinya bank punya contoh ya, punya duit cuma 100 juta modalnya, tapi karena ini bagi hasil dapat untungnya 10 juta, maka modal bank itu bertambah menjadi 110 juta. Ini cuma contoh, karena yang aslinya mau mendirikan BPRS saja minimal harus punya modal berapa? Ada yang tahu? Mau diriin BPRS? Ayo. Berapa? Kalian ini kebanyakan nonton Kak Jil, adik Kak Jil, ini IG-nya ini, kalian ini. Nanti kalau di rumah baca-baca ya tentang perbankan ya. Itu ada istilahnya harus 2M. Tapi kenyataannya ada BNT yang nyampai dananya 2M, tapi dia tidak berubah ke BPRS. Ada yang tahu kenapa alasannya? Ada yang tahu? Kalau tahu langsung dipasang dari langsung auto. Masih kan ya? Sebenarnya kalian banyak-banyak baca buku sebenarnya di materi ini. Semakin banyak informasi yang kalian dapat, kalian jadi jawab. Ada yang tahu nggak kenapa kok BNT nggak mau jadi BPRS? Ayo, kan? Padahal kalau udah di segi modal udah mencukupin kan? 2M, ayo ada? Nggak ada. Kenapa? Karena di bank itu siapa yang ngawasin bank sekarang? Kalau dulu siapa yang ngawasin bank? Kinerja bank itu diawasin siapa dulu? Siapa? Bank diawasin siapa? Aduh, bagaimana kalian kalau tidak tahu ini? BNT itu juga ada yang ngawasin sebenarnya. Ayo. Kalau BNT itu diawasin oleh Pusposya. Pusat Koperasi Syariah. Ini yang ngawasi. Ini kalau begini kalian nanti mau dikasih materi yang selanjutnya yang susah atau yang mudah? Ini aja masih begini saja kalian galau ya jawabnya ya. Ini BNT. Berarti kalau dulu bank diawasin oleh siapa? Ada yang tahu? Oleh diawasi oleh apa? Siapa Mbak? Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Siapa? Oleh
BI dulu. Kalau sekarang udah diawasi oleh lebih ketatan mana antar Puskapsa sama BI? Ya BI. Karena salah dikit, melanggar aturan dikit, kena tegur. Kenapa kok dia nggak mau jadi bank? Itu alasannya. Karena BI dan OJK ini semua diawasi dari permodalan, apalagi investasinya, dari penempatan pada pasar uang, pasar modal itu diawasi oleh BI. Gak bisa sembarangan. Nah kalau ini masih terlalu longgar untuk ngawasinya. Makanya biasanya orang bilang BNP itu tempat bank peleci. Karena mudah sekali di sana aturannya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum ibu yang nanya ada pertanyaan? Ada lagi selain ini? Selain dari pengertian itu ada lagi yang bisa ngasih masukan? Kalian kalau nabung di bank, ya kan? Tadi ada di BNI, kenapa kok nggak di BRI? Nah kita dengerin, kenapa? Karena di BRI pas itu kartunya itu habis Bu. Karena kartunya habis. Kesel nggak? Kesel kan? Jadi lebih enak menurut sampean ke BRI sebenarnya. Karena kartunya habis ini. kalau dari segi pelayanan karena kartunya habis, positif antrinya panjang toh? Iya. Dibandingin di BNI enak mana? Hah? Tadi sampai di BNI, dari tadi BNI kan antrinya panjang. Kalau BNI antriannya panjang nggak? Padahal juga. BNI. Berarti sama aja menurut sampean. Dari kelebihan-kelebihan lain nggak ada? Sebenarnya kalau sampean karena masih awal ya tabungannya, kalau kalian nanti sudah di tabungannya agak tingkat, kayak apa namanya untuk deposito, untuk seterusnya, itu lebih enak di BNI karena di BNI sudah ada aplikasinya. Tapi kalau di BRI itu harus lapor dulu ke banknya langsung. Kalau BNI cukup lewat HP saja sudah bisa untuk mendaftarkan deposito. Berarti kan dari sana kalian mempunyai kepercayaan tersendiri kan ke bank itu. Makanya kalian kepengen nabung di bank. Ada lagi yang bisa ngasih tahu alasannya kenapa kok percaya kepada BRI untuk nabung? Ada yang bisa mengutarakan? Atau ada yang kepengen deh, saya sebenarnya males ibu di BRI, saya itu kepengennya di BCA, bla bla bla. Ada? Ada. Ya Bapak ngomong aja kenapa Mbak? Pengen ke BCA Bu, tapi yang pakai BCA itu jarang, terus mahal juga kalau ke BCA. Ini bunganya ya. Oke. Tapi pelayanannya bagus BCA kan ya sebenarnya. Nah itu kan kepercayaan tersendiri kan. Nah istilahnya itu trust. Bisa nulis trust? Bisa nulis trust? Bisa kan? Nah ya gaulkan kalian. Ada bimbing-bimbingnya sama cowoknya karena udah dikasih punya trust ke cowok itu. Bisa nulis trust ya? Bisa. Kalau nggak bisa ibu ditulisin. Dengan SPP kan? Bisa nulisnya? Bisa. Nah, berarti yang poin berikutnya yaitu trust. Selain dari apa tadi? Selain dari tadi pembiayaan, lalu untuk modal, terus untuk tabungan, lalu berikutnya yaitu untuk trust. Trust itu tulisannya TRUST. Lanjut? Lanjut?
Ya dilihat dulu Mbak. Dilihat dulu dia meninggalnya karena apa? Kalau karena kecelakaan dia melakukan usaha, kan ada asuransi. Di kontrak perjanjian antara pihak bank dengan nasabah itu ada asuransinya. Makanya saat kita saat seseorang itu meninggal, saat melakukan perjanjian terus meninggal, itu sudah ada di kontrak perjanjiannya untuk asuransi. Itu ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi pihak bank nggak rugi. Jadi kayak gitu tuh nggak semua yang meninggal itu utangnya gugur gitu ya Bu ya? Ya enggak mau. Kok enak bener. Nah, kayak dalam Islam itu apa? Tanya dulu ada utang nggak orang yang meninggal itu? Nah, ya kan ya? Masa iya kalian utang mobil Pajero di bank terus hanya tanggung kalian? Nah ternyata pihak umpamanya nih asuransi hanya mengklaim tidak 100%, hanya setengah. Nah biasanya nanti ahli waris nggak bisa melunasi. Ini udah materinya udah maju ya ini ya. Harusnya materi yang masih dahulu dulu ini karena masih pertama kali. Nah itu nanti ditaruh lagi pelelangan. Siapa yang mau beli ini? Nah, itu dinilai. Setelah laku baru dilihat kerugian dari pihak bank itu berapa. Nanti sisanya yang untuk si nasabah berapa, ya udah dibagi. Begitu aturannya. Paham? Ada pertanyaan lagi? Lanjut? Yang Nara? Catat bagus pertanyaan dia. Lanjut ya. Oke, yuk dari yang sampean tahu dari pengertian ini, kira-kira menurut kalian faktor-faktor yang mempengaruhi dari manajemen bank itu apa kira-kira? Ada yang kalian tadi kan sudah tahu pengertiannya, lalu ruang lingkup dari manajemen perbankan. Nah kira-kira faktor yang mempengaruhi dari manajemen bank itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, kalau masih malu-malu untuk jawab dicatat dulu. Yang pertama yaitu hubungan antara peminjam dengan pemodal. Ini yang mempengaruhi ya. Hubungan antara peminjam dengan pemodal. Ingat ya, di sini ini bank bisa jadi peminjam. Ya. Jadi bukan hanya masyarakat saja yang bisa minjem, bank juga bisa minjem. Paham ya? Jadi paradigma kalian, pikiran kalian di sini jangan hanya melulu masyarakat yang minjem, tapi bank juga bisa minjem. Paham ya? Lanjut. Jadi ada hubungan antara peminjam dengan apa tadi? Modal. Oke, berikutnya yang pengaruh yaitu pasar modal. Lanjut. Lalu yang berikutnya yaitu mobilisasi dana. Lanjut. Lalu berikutnya kebijakan moneter. Lanjut. Lalu berikutnya lingkungan dari perbankan. Oke, dari dari poin-poin tadi. Yang nomor 1 tadi hubungan antara apa tadi? Peminjam sama pemodal. Ada yang bisa jelasin kenapa kok bakal mempengaruhi dari manajemen perbankan? Peminjam tadi bisa pihak bank maupun nasabah. Pemodal juga bisa dari pihak bank maupun nasabah. Nah, kenapa kira-kira kok bakal mempengaruhi manajemen perbankan?
perasaan tadi waktu di awal udah ibu singgung ya, ibu jelasin. Kenapa kira-kira? Ayo jangan malu-malu. Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Umpamanya nih, ibu kasih gambaran. Mbak ini siapa namanya, Mbak? Iya, Anissa. Yang ini siapa namanya? Iya. Novtia. Nah, si Anissa ini pemodal. Contoh, Novtia ini si nasabah, ya kan? Si siapa namanya tadi? Novtia, ya. Si Novtia ini dia minjem duit, tapi nggak bisa kembaliin. Ngaruhin nggak dengan manajemen bank? Kenapa ngaruh? Ya Mas. Ini sepengetahuan aja Mas. Ini mikirnya bebas, jangan terlalu ngebebani Mas. Santai aja Mas. Kenapa ngaruhnya? Soalnya deh sampai dipinjemin duit, terus Nino bisa pinjemnya, contohnya dia minjem duit sama sampean, terus nggak bisa bayar dia, apa ngaruhnya ke sampean? Hah? Rugi kan? Duitnya nggak balik kan? Paham? Berarti apa yang terjadi di bank? Kalau ini dibalikkan posisinya ke bank, bahkan nggak rugi. Misalnya yang mau berpinjam jadi nggak bisa bayar, mungkin penarikan aset. iya betul. Berarti dia dengerin waktu ibu jelasin. Sebenarnya pertanyaan yang bakal ibu kasih ke kalian itu sudah ibu utarakan semua. Hanya biasanya di pelajaran ibu itu selalu ingatin, Mbak. Paham ya Mbak ya? Yang diulangi lagi ya. Oke, yuk lanjut. Sampai di mana tadi? Oke, hubungan bank dengan peminjam. Tadi yang pertama tadi kenapa bakal mempengaruhi dari manajemen perbankan, yaitu bank akan mengalami kerugian. Tapi jarang ya bank itu mengalami kerugian, karena tadi ada asuransinya. Terus apa tadi kata dia bisa dilelang juga. Jadi sangat jarang kita menemukan pihak bank itu rugi, kecuali pada tahun 2017 ya. 98, 99 yang krisis moneter. Paham kalian? Zamannya siapa lagi? Pak Harto bukan? Yang krisis moneter. Itu rugi ya semua bank. Itu karena bunga. Tapi bank yang masih berdiri kokoh itu apa? Bank syariah, karena dia enggak pakai bunga, tapi pakai bagi hasil. Oke, yuk lanjut. Tadi apa lagi? Poin berikutnya? Pasar modal. Ada yang bisa kasih penjelasan kok kenapa pasar modal kok mempengaruhi dari manajemen perbankan? Oke deh, kasih gambaran nih sebelum kalian bisa jawab. Kalian bisa jawab dan jawabannya bagus itu kasih nilai ya. Di pasar modal ya, di pasar modal itu kan sama-sama juga untuk naruh duit investasi, ya ora? Paham ya? Paham? Paham. Berarti sama dengan bank. Sama kan dengan bank? Sama kan? Sama-sama naruh duit. Nah tapi kalian nanti bakal dengar istilah reksadana. Terus apa lagi? Saham. Oke, sebelum tanya nih ke saham dulu deh. Ibu kasih gambaran ini ke Bunda Roba. Kalau mau ditanya untung itu paling besar di sini dibanding di sini. Kenapa? Kalau
saham, kalian naruh duit di saham itu sampean nyari perusahaan yang sudah di bawah LQ14 namanya, perusahaan yang sudah terdaftar di sini, itu sudah pasti menghasilkan keuntungan besar. Itu udah auto, kecil kemungkinan untuk rugi. Kalau di sini kalian masih bisa mengalami kerugian karena kalian yang menjalani usaha, paham? Tapi kalau ini kalian ngasih duit ke pasar modal, ya. Ini orang pasar modal yang mengelola uang kalian atau perusahaan besar yang mengelola uang kalian. Contohnya, kalian kepengen taruh ke perusahaan Panasonic, kasih saham kalian ke sini. Perusahaan besar loh, jangan rugi. Kalau yang ini besar kemungkinan rugi, ya kan? Ya ulang iya. Kalau yang masyarakat awam yang mengelolanya, sedangkan ini sudah nggak main-main lagi yang mengelola diri kalian. Ya orang, udah pas gambaran. Jadi akhirnya bisa narik kesimpulan kenapa kok ini bakal mempengaruhi di manajemen perbankan. Kalau untuk mempengaruhi itu sebagai masyarakat itu, jadi kalau misal tahu kayak gini, dia bakal males untuk itu pasti dia dicipin uangnya di saham karena tahu dia bakal untung. Yang mengelolanya bukan ada ibu tadi, bukan kita sendiri, tapi kan yang memang ahlinya dalam bidang ini. Ya, betul. Keren jawabannya. Paham ya? Kenapa kok itu bakal mempengaruhi? Ulangi lagi mas, biar temannya catat dulu, ntar 12 lagi. Diulangi mas, kenapa tadi alasannya di sini dicatat? Karena Masyarakat, jadi cepat-cepat. rasa masyarakat dari saham daripada kedolongan, karena di saham itu dijamin untungnya kalau misal masyarakat ambil. Paham nggak? Yang lainnya paham nggak? Kalau nggak paham, ibu ulangin lagi. Siapa yang nggak paham? Siapa yang nggak paham? Gimana? Nggak pahamnya sampai mana? Kurang jelas dia pengertiannya. Pengertian yang mana? Yang pasar modal itu. Oke, ulangin lagi ya. Kenapa kok di pasar modal itu lebih menjanjikan keuntungannya dibandingin di bank? Kalau di pasar modal untungnya itu sudah pasti dan jarang rugi. Kalau kalian naruh uang di perusahaan yang sudah terdaftar di LQ bukan 14 tapi LQ 45. Maaf. Ini udah pasti mbak. Perusahaan-perusahaan yang ada di LQ 45 itu perusahaan besar, biasanya Panasonic. Terus perusahaan apa lagi yang makanan itu? Apa mas? Unilever terdaftar di sini. Ada nggak? Pernah nggak dengar Unilever itu? Gitu. Belum kan? Bakal jarang sekali. Tapi kalau kalian lihat bank ada di pembiayaan lancar, tidak lancar, macet, kurang lancar, diragukan, pasti ada kan? Kalian searching deh di Google nanti pulang ke rumah. Berapa persentase pembiayaan kurang lancar atau macet atau diragukan atau pembiayaan dalam perhatian di suatu bank? Pasti banyak persentasenya. Dan untung itu lebih besar di sini dibanding di sini. Ini dipahami karena nanti tugasnya bakal ada di sini. Lanjut. Udah paham belum mbak? Sama-sama mbak. Jadi alfamart soalnya mbak. Ya udah terjawab sama mbak. Lanjut. Ada yang mau ditanya lagi atau ada yang bablas? Monggo.
Ada yang 14? Enten ora? Ini kalau dia masyarakat tadi ya, masyarakat enggan ya. Kata Masnya tadi, masyarakat lebih suka ke pasar modal dibandingin ke bank. Kalau tahu kata sampean, sayangnya nggak semua masyarakat tahu. Nah, kalau kalian masih mau mulai main-main di pasar modal, pakai saja reksadana dulu, jangan ini. Kenapa? Karena reksadana ini nanti kalian bakal dibantu diarahin. Tapi kalau saham ini kalian yang mikir sendiri. Jadi saya bakal dapat untung berapa? Saya nanti bakal rugi berapa? Itu bedanya saham dengan reksadana. Paham ya sampai di sini ya? Nah sekarang ini balik lagi ke bank. Bagaimana dengan pihak bank, Bu? Pihak bank kalau dia naruh duitnya ke sini, bukan ngasih pinjaman, murabahah atau tadi musyarakah ke nasabah, boleh kan ya? Bank naruh duit di sini, boleh kan? Dapat untung banyak kan? Ya kan? Lalu apa yang bakal terjadi kalau pihak bank nggak ngasih duit pinjaman ke masyarakat, tapi lebih mementingkan keuntungan di sini? Apa yang bakal terjadi? Ayo, apa yang bakal terjadi? Umpamanya nih, ini contoh yang supaya kalian enak nangkepnya. Mas ini, Mbak namanya siapa Mbak? Ya, iya. Siapa namanya? Yang ini loh. Iya, materi bukan kesampaian kan? Siapa namanya? Rima yang satunya? Nur. Contohnya Rima sama Nur. Dia sama-sama butuh duit. Ya, sama-sama butuh duit. Ini pasar modal. Yang ini tadi umpamanya ini nasabah. Terus lagi siapa nama mbaknya? Rosi. Siapa? Rosi. Nah, dua-dua ini, tiga-tiga ini butuh modal. Tapi dia sebagai pihak bank cuman ngasih duit ke pasar modal untuk dapat keuntungan. Nggak ngasih ke mereka berdua. Apa yang bakal terjadi? Kesal nggak mereka? Kesal kan? Bank apa berarti keuntungannya? Apa keuntungan dari pihak bank? Dapat untung nggak? Apa dapat untungnya? Dapat bagi hasil dari saham, ya kan? Udah pasti dia untung. Udah pasti dia untung. Tapi nasabah rugi nggak? Rugi. Lalu apa yang terjadi? Hanya funding saja yang berbunyi di bank, financingnya tidak. Ya orang, ya kan? Padahal tadi fungsi awalnya bank itu untuk apa? Nabung sama ngasih pinjaman. Yang akan terjadi, bank ini bakal banyak duit. Tapi masyarakat yang sekitar miskin tambah miskin. Karena dia punya pikiran untuk buka usaha tapi nggak ada cuan. Ya, masyarakat yang dirugikan. Salah nggak pihak bank merugi? Salah. Kenapa? Karena dari pengertiannya tadi itu kan udah fungsinya menghibur dan menyalurkan, Bu. Tapi salah satunya ada yang jomblang. Betul. Dan apa lagi yang bakal terjadi? Masyarakat kemiskinan pasti bertambah. Yang kaya makin kaya. Bisa terjadi inflasi. Kenapa kok terjadi inflasi? Nanti ada namanya bubble ekonomi. Bubble ekonomi itu di mana negara itu kelihatan kaya. Kelihatan kaya, ini namanya bubble ekonomi. Tapi ternyata saat balon ini, bubble ekonomi itu dalam artian ekonominya itu kayak balon, tapi saat dipecahin kelihatan tuh semua boroknya. Banyak masyarakatnya itu miskin, tapi yang punya bank, yang punya pasar modal dan segala macam, cuannya banyak. Tapi masyarakatnya miskin. Itulah fungsi dari pihak bank untuk membantu perekonomian masyarakat.
Oke, kita bikin kelompok. Mau bikin 3 kelompok atau 2? 3 apa 2? Atau biar mau cepat pulang boleh juga 2, terserah. 3 atau 2? 3. Oke, gitu. Dari 1, 2, 3, ulang lagi 1, 2, 3. Tetap Mas. 2. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Oke. Sekarang dibuat apa, melingkar? Monggo. Iya, per kelompok dibuat melingkar. Yang mana-mana? Oke, udah. Lanjut. Soal yang pertama. Di sini untuk kelompok 1 dan 2. 1, 2 dulu. Kelompok 1 yang tadi mana? Ini nomor 1. Ya. Lalu yang kelompok 2 itu soal yang kedua. Nah, untuk kelompok 3 itu soal yang nomor 1. Sama soalnya. Paham? Paham? Atau ibu tambahin deh yang nomor 3 soalnya, biar enggak cemburu kok sama soalnya. Oke, kelompok 3 dicatat soalnya. Oke, kelompok 3 yang mana ini ya? Oke, kelompok 3 dicatat. Bank hanya melayani bank hanya melayani pinjaman berdasarkan kekeluargaan. Sudah ibu kasih waktu siap? Sudah? Cukup 1 orang aja yang bikin soal, yang lainnya searching di internet. Kalau ada buku, cari di buku. Kalau ada aturan, ingat ya, ibu tekankan ke aturan yang ada di BI. Kayak ini soalnya, ada yang ditanyain ke soal, ada yang bingung? Ada yang bingung ke soal? Nah? Maksudnya kita bahas apa kayak Apa nomor berapa? Nomor 1, Bank A hanya melayani funding atau penabung. Ya, kamu tanyain. itu kayak respon. Iya, respon dari kalian. Apa? Nah, kasih respon. Nah, supaya dengerin. Dengerin. Kalau menurut kalian setuju, apa alasannya? Umpamanya kalian setuju dengan nomor 1. Apa alasannya? Kalau kalian nggak setuju, apa alasannya? Dan kalian kasih solusi. Paham? Ibu kasih waktu siap? Internetnya lancar? Lancar? Ingat banyak HP kan ya? Banyak HP, banyak internet. Kalian harus kasih informasi yang macam-macam. Jangan tergantung sama 1 HP. Paham maksud ibu? Paham ya? Mulai dari sekarang. Mau dikasih waktu berapa menit? Mau? Yang cepat ya. Mau dikasih waktu 7 menit atau 5 menit? Oke, 7. Kenapa Pak buka HP? Disearching langsung di HP. Ibu kasih waktu 7 menit dari sekarang. Kamu dari HP langsung catat. Biar nanti dikumpulin.
jadi dikaiti sama jarum kelompok kalian ya. Di kertasnya nanti jangan lupa dikasih nama kelompoknya, dikasih NPM. Ayo waktu berjalan. Tiga menit lagi waktunya. Nanti ibu nonjoknya acak ya mahasiswanya ya. Jadi jangan nyuruh kamu yang ini presentasi, kamu yang ngomong, enggak, tapi ibu acak nanti nyuruhnya. Iya, tapi nanti kalau memang bisa bantu temannya untuk jelasin ya enggak apa-apa ikut ngomong. Jangan lupa pembawaannya dikasih nama sama NPM, terus pakai dalam stol ya. Jarum pentol yang aku jangan kalian pakai. Itu ada dan ketemu aturan dari BI kalau bisa tambahin. Kalau aturan dari BNP, kalau ini kan apa, kalau hubungan keluarga kan BNP itu bisa kan ya, bukan hanya menunggu di bank. Kalian soalnya ini udah beda loh antara kelompok ini sama ini. Oke ya, waktu habis. Udah sosok 2 menit ini waktunya. Oke, kalau sudah jangan ada yang nulis lagi, jangan ada yang megang HP lagi. Dah. Ya simpan HP sosialitanya. Dikumpulin jawabannya, nanti kalian ditunjuk kalian menjawab. Sudah siap? Ayo udah, berhenti nulisnya, berhenti nulis, simpan HP-nya. Udah ya berhenti. Coba kata orang yang nulis nama sama kelompok, enggak berhenti guys. Supaya sudah siapa sudah. Benar. Ya coba. Ucap
saya jawab bisa mempengaruhi nilai teman. Sama juga teman yang lain. Seperti itu. Sama. Karena pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang keanggotaan usaha bank. Sebaliknya jika pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan. Mana undang-undangnya mana tuh undang-undang? Oke, itu cek ya benar apa enggak ya? Oke, baguslah. Ah, kenapa enggak? Oh, sampai nanti. aturan BNT. Oke, BNT ini. Oke, coba ya ada. Nah, masih daripada dijelasin ya. Terus siapa namanya? Bagus jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Udah terima kasih ya. Oke, ya. Kelompok ini dulu ya. Siapa yang mau jawab? Mbak sampean. Yang kira-kira itu menarik. Nanti masa dulu paling dulu. Siapa ini? Soalnya tadi ada sebab apa pneumonia. Jawaban temannya salah terus ini ketemu ya kan? Ayo. Kenapa bank yang lain bukan urusan keluargaan? Jadi menurut kami tidak setuju. Karena fungsi bank yang pertama itu menyimpan dana atau pinjaman funding dan mengalirkan dana. Jika bank hanya melayani pinjaman yang berdasarkan kekeluargaan, maka fungsi finansial tidak berjalan dengan semestinya. Tapi pinjamnya kan sama keluarga. Sama aja mereka melakukan intervensi. Ya enggak? Sama enggak? Sama kan terus masalahnya apa? Nah, yuk. Tujuan bank secara umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan nomor 2 Pasal 4. Tujuan perbankan itu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional Yang ini dia. meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Terus apa hubungannya sama itu tadi sama soal manajemen tadi? Oke, banyak bantu jawab. Ayo apa kaitannya untuk soal dengan yang tadi? Ayo. Ayo udah berhenti diskusi deh, itu sampai untuk jawab. Karena itu kan memiliki fungsi Kenapa ulangi lagi? Bank itu kan memiliki fungsi umum sebagai salah satunya itu sebagai penyaluran dana atau finansi. Nah, kenapa kami tidak setuju jika bank menggunakan sistem kekeluargaan? Karena menurut kami dalam sistem kekeluargaan itu tidak bisa mengcover atau berjalan dengan 100% dan bagi itu karena biasanya ada pihak yang merasa dibutuhkan, ada pihak yang merasa Siapa yang untungnya, siapa yang rugi? keluarganya yang diuntungkan, terus ini apa kayak pihak lain masyarakat lain dirasa dirugikan. Kenapa rugi? Karena bank kan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kalau bank ini hanya menyalurkan dana pada keluarganya, itu tidak merata. Apanya yang mereka? Penyaluran dana yang lurus. Jadi keluarganya dirasakan diuntungkan, sedangkan masyarakat lain rugi. Oke. Jadi berdasarkan aturan apa? Undang-Undang Bank Indonesia. Iya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Oke, ya bagus. Oke, kelompok ini yang jawab Mbak sampai enggak? Apa soal yang berikutnya? Dia hanya melayani funding atau menabung atau investasi. Yang sudah selesai, tadi jawabannya dikumpul pada atas meja ibu.
Tadi semuanya tadi, langsung aja. Dan kasih nama sama MPN ya. Ayo Mbak. Bank A hanya melayani mekanik atau menabung atau investasi Ya, dari lebar sini. Nah, jangan membelakangi dosennya. Yang lainnya diam. dari kami tidak setuju karena dari pengertian yang sudah dijelaskan tadi di situ dijelaskan bahwa bank itu adalah lembaga yang menghimpun dana dalam bentuk giro atau tabungan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Jika bank hanya melakukan hal ini saja, maka tidak ada progres atau progres dan financing tidak ada yang menyalurkan dana kepada masyarakat yang berakibat kemiskinan masyarakat dan inovasi. Ada aturan? Ada? Dari? Undang-Undang Nomor 24 Pasal 5 Tapi nggak ada di sana catatan. Undang-undang nomor berapa? 24 Pasal 5 Tahun 2022 tentang pemulihan ekonomi masyarakat. Yang lainnya udah kumpul ya. Tapi karena itu nilainya sedikit ya. Ayo kumpul. Ibu hitung sampai 3 nggak dikumpul berarti gugur nilainya 1. Wah. Oke 3. Tadi kalau nggak dicatat ya, nggak apa-apa masih ada kesempatan lain ya. Kan udah ada internet kalian. Gunanya internet kan itu dah ya. Bukan buku lagi. Kalau mahasiswa yang dulu itu suruh buku searchingnya lebih susah kan. Kalau internet kan kalian ngetik apa keluar semua deret kan. Ada pena nggak? Jadi kelompoknya Dava yang mana? Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 1 yang mana? Nggak usah sedih. Kelompok 3 tadi. Tadi udah paham ya tentang sudah ada manajemen dan seterusnya. Ada yang bisa nyimpulin dari pembelajaran kita tadi. Jadi manajemen perbankan itu apa kira-kira? Ayo Cung, siapa yang mau nyimpulin? Sepemahaman kalian setelah tadi Ibu kasih kasus, Ibu jelasin materi, kira-kira menurut kalian itu manajemen perbankan itu apa? Ada yang mau jelasin, Cung? Mau ngomong, Mas? Mau ngomong? Iya, nggak apa-apa. Nanti minggu depan jangan catatan aja ya. Sekarang nggak apa-apa ada catatan, oke? Tadi yang untuk manajemen perbankan tadi adalah suatu perusahaan atau bank yang mengumpulkan dana, menyalurkan dana ke masyarakat. Dan tadi itu juga ada pengumpulan dana, funding, simpanan tabungan, deposito, penyaluran dana financing, pembiayaan, investasi, pembiayaan modal kerja, penyaluran jasa termasuk pembayaran air, listrik, uang kuliah, letter of credit, manajer investasi dan investor. Dan tadi juga itu ada ruang lingkupnya adalah aktivitas bank untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dan tadi itu ada faktor-faktornya juga tentang hubungan. Oke, ya stop. Ada lagi yang mau nambahin? Jadi manajemen perbankan itu apa? Ada? Oke. Apa namanya, Pak? Jadi menurut saya manajemen perbankan itu adalah suatu proses, suatu sistem yang mengelola, memanage, mengatur bagaimana sistem perbankan itu berjalan, baik dari
kasus tadi Bu, yang misalnya Bank A itu melakukan pembiayaan terhadap keluarganya. Itu saya juga setuju dengan kelompok 2, karena kalau misalnya dia dengan kasarnya kita ngomong sistem kekeluargaan gitu ya Bu, jadi pembiayaannya itu tidak merata dan yang hanya tercukupi itu hanya lingkup keluarganya saja. Dia itu tuh financingnya itu tidak merata, tidak berjalan dengan semestinya fungsinya dia tadi itu Bu. Terus yang studi kasus kelompok 1 itu juga dia tidak bisa hanya melakukan pembiayaan saja, penghimpunan saja, tetapi pembiayaannya tidak, itu juga nggak bisa karena bakal menyebabkan inflasi. Karena ketimpangan perekonomian tadi ya, hingga menyebabkan terjadinya dari inflasi. Paham ya? Kita tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bisa menjawab. Ini nanti untuk link modul, nah maksud ibu kasih materi itu kalian bisa pelajari, tapi kalian tambah lagi referensi dari kalian. Bisa baca buku, bisa baca jurnal, bisa searching di Google. Biar waktu ibu nanya, biar waktu ibu kasih kasus dan kalian bisa jawab, bagus gitu loh jawabannya. Syukur-syukur setiap pertemuan kalian bisa menemukan judul untuk proposal, penelitian maupun skripsi. Seksi nggak gitu mahasiswa? Seksi. Bisa bantu orang linknya di WhatsApp, ya. Sebenarnya kalau yang ini link juga, tapi link untuk Google Drive-nya lagi dikasih di sini. Lalu ini ada link quiz ya, kalian untuk mengerjakan sekitar 10 menit. Oke, 10 menit. Udah selesai kuisnya. Alhamdulillah nilai-nilainya juga sudah lumayan bagus. Walaupun tadi ternyata ada yang nggak bagus ya. Nggak usah galau, nanti setiap pertemuan tadi kontrak kuliah kita mau. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau gitu kita baca doa dulu sebelum kita tutup. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan pada sore hari ini ya. Sore udah mau menjelang maghrib. Kita selesaikan perkuliahan ini. Ibu minta maaf kalau ada kesalahan ya. Tadi ibu marah-marah juga, ibu minta maaf kalau ada salah dengan kalian. Semoga perkuliahan kita ini membawa berkah, ada manfaatnya. Dan kalian bisa ingat sampai selesai perkuliahan dan seterusnya. Karena pertemuan pertama ini akan ada berkesinambungan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Tadi kalian mau bertemu itu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.